Di sebuah pulau yang kini menjadi salah satu tempat terpadat di dunia, pernah hidup seekor raja yang menjaga keseimbangan ekosistem. Ia adalah harimau Jawa. Bukan sekadar predator, tetapi simbol kekuatan, penjaga hutan, dan bagian dari identitas budaya masyarakat Jawa. Namun, hari ini, ia tinggal cerita. Bagaimana spesies megah ini bisa menghilang dari muka bumi? Apakah benar tidak ada lagi yang tersisa? Dan mengapa keberadaannya begitu erat dengan mitos dan legenda? Inilah kisah lengkap harimau Jawa. Dari sejarah ilmiah, habitat asli, jalan menuju kepunahan, kontroversi bukti modern, hingga mitos yang membuatnya tetap hidup dalam ingatan masyarakat Jawa. Catatan ilmiah tentang harimau Jawa bermula pada tahun 1844. Seorang naturalis Belanda bernama Konrad Jacob Temminck memberi nama Felis tigris sondaicus. Namun jauh sebelum itu, masyarakat Jawa sudah mengenal macan sebagai bagian penting dari kosmologi mereka. Dalam berbagai cerita, macan bukan hanya hewan buas, tapi makhluk dengan kekuatan spiritual. Setelah masuk genus Panthera, harimau Jawa diklasifikasikan sebagai bagian dari kelompok macan Sunda bersama harimau Bali dan Sumatera. Ukurannya lebih kecil dibanding harimau India atau Siberia, tetapi memiliki ciri khas. Tubuh lebih ramping, belang lebih rapat, dan warna lebih gelap. Spesimen yang tersisa kini hanya dapat dilihat di museum-museum, termasuk di Museum Zoologi Bogor. Sebelum ada klasifikasi ilmiah modern, masyarakat Jawa justru lebih mengenalnya dengan nama-nama lokal, seperti maung, sima, atau macan gede. Dahulu, harimau Jawa dianggap subspesies dari harimau Sumatera. Namun penelitian genetik menunjukkan bahwa harimau Jawa dan Bali merupakan satu kelompok yang berbeda. Ukuran tubuh harimau Jawa sebenarnya lebih kecil dari harimau Sumatera. Ciri-cirinya antara lain, panjang tubuh 200 hingga 245 cm, berat antara 75 hingga 140 kg, lebih ringan dari harimau Asia lainnya, belang hitam yang rapat dan lebih gelap, kepala relatif bulat, dan kaki yang kuat untuk bergerak di lereng dan hutan pegunungan Jawa. Para naturalis Eropa pada abad 18 hingga 20 menggambarkannya sebagai harimau yang lincah, senyap, dan sangat ganas ketika terpojok. Dulu, harimau Jawa hidup hampir di seluruh pulau, dari hutan-hutan jati di Jawa Tengah, lembah subur di Jawa Barat, hingga lereng pegunungan di Jawa Timur. Sebagai predator puncak, ia memakan rusa Jawa, banteng, babi hutan, serta satwa kecil lainnya. Keberadaannya menjaga keseimbangan populasi mangsa dan mencegah kerusakan vegetasi akibat ledakan populasi herbivora. Namun semuanya berubah ketika manusia menjadi spesies dominan. Sejak abad ke-17, hutan Jawa berkurang drastis, perkebunan karet, jati, kopi, dan tebu mengganti habitat asli. Harimau mulai terdesak, konflik meningkat, dan posisinya sebagai raja hutan mulai melemah. Pada masa kolonial Belanda, perburuan harimau menjadi bagian dari kebijakan resmi. Pemerintah memberikan hadiah uang bagi siapa saja yang berhasil membunuh harimau. Alasannya saat itu sederhana, harimau dianggap hama. Ia memangsa ternak dan kadang memasuki kampung karena habitatnya sudah rusak. Akibatnya, perburuan berlangsung besar-besaran. Setiap tahun, jumlah harimau yang ditangkap atau dibunuh meningkat. Catatan kolonial menunjukkan ratusan harimau dibunuh setiap dekade. Tekanan perburuan dan hilangnya habitat membuat populasi menurun dengan cepat. Memasuki abad ke-20, harimau Jawa berada dalam kondisi kritis. Tahun 1930 hingga 1950 menjadi masa-masa paling berat. Pembukaan hutan untuk permukiman dan pertanian meningkat pesat. Penebangan jati masif berlangsung. Harimau kehilangan mangsa, kehilangan tempat tinggal, dan semakin sering bersinggungan dengan manusia. Pada tahun 1950-an, hanya beberapa populasi yang tersisa. Dan pada 1970-an, satu-satunya tempat yang diyakini masih menyisakan harimau adalah Meru Betiri di Jawa Timur. Jejak terakhir yang dapat dipercaya berasal dari dekade ini. Setelah itu, kosong.
Meru Betiri adalah benteng terakhir harimau Jawa. Pada 1970-an, laporan jejak kaki, cakaran, hingga feses masih ditemukan. Pemerintah akhirnya menetapkan Meru Betiri sebagai kawasan konservasi. Namun semua itu terjadi ketika populasi mungkin sudah terlalu kecil untuk bertahan. Pada titik ini, hilangnya satu individu saja bisa berarti hilangnya garis keturunan terakhir. Meski berbagai survei dilakukan setelahnya, termasuk dengan kamera trap, tidak ada satupun bukti visual yang terverifikasi. Meski dianggap punah, harimau Jawa tidak pernah benar-benar hilang dari laporan masyarakat. Pada 2019, sebuah sampel rambut ditemukan dan diklaim memiliki kecocokan DNA dengan harimau Jawa. Pada 2024, laporan ini kembali menjadi sorotan media internasional. Namun ilmuwan menyatakan bukti itu belum cukup kuat. Analisis DNA masih diperdebatkan. Tidak ada foto, tidak ada rekaman kamera, dan tidak ada bukti fisik baru. Sampai hari ini, tidak ada satupun bukti ilmiah yang dapat mengkonfirmasi bahwa harimau Jawa masih hidup. Konsensus ilmiah tetap, harimau Jawa telah punah. Meski raganya hilang, nama harimau Jawa terus hidup dalam budaya. Macan sering muncul dalam cerita rakyat sebagai penjaga hutan, pelindung desa, atau perwujudan roh leluhur. Dalam budaya Sunda, macan dikaitkan dengan sosok agung seperti Prabu Siliwangi, representasi kekuasaan dan keteguhan. Di banyak wilayah Jawa, terdapat pantangan memasuki hutan tertentu tanpa izin sesepuh karena dipercaya dijaga oleh penunggu macan. Mitos-mitos ini bukan hanya cerita, ia mencerminkan penghormatan masyarakat terhadap alam dan satwa yang dulu pernah hidup berdampingan dengan mereka. Kisah harimau Jawa adalah pelajaran paling jelas bahwa kepunahan bukanlah kejadian tiba-tiba, tetapi akibat dari serangkaian keputusan manusia. Hari ini, harimau Sumatera menghadapi ancaman yang sama, perburuan, kehilangan habitat, dan ketidakseimbangan ekosistem. Jika kita tidak belajar dari masa lalu, sejarah bisa terulang. Harimau Jawa mungkin telah hilang, tetapi kisahnya harus terus hidup agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama pada masa depan.